stimulasi ya, saya uraikan sesuatu, nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan dan kita juga bisa berdiskusi. Sebab apa? Sebab yang kita bicarakan adalah tentang komunitas kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak semua, saya tidak tahu itu persoalannya. Karena itu yang kita bicara sederhana sekali tentang komunitas kita sendiri. Mengapa kita bicarakan komunitas kok perlu dibicarakan sih? RW, kenapa mesti dibicarakan? Saya akan mulai begini saja. Kita semua, misalnya Bu Titin di Jakarta sudah berapa tahun? Dari lahir. Mungkin kebanyakan dari lahir kan ya. Kita hidup di masyarakat Jakarta, ya, itu sudah begitu lama, ya. Tetapi kita juga hidup di komunitas kita ya, yang lebih kecil dari Jakarta. Jadi ini ada Jakarta, lalu komunitas kita itu kecil-kecil, dan itu di seluruh Jakarta semua masyarakat itu hidup juga di dalam komunitas. Sekarang saya tunjukkan saudara sekalian, apa sih bedanya antara kita hidup di masyarakat Jakarta, tetapi kita juga hidup di dalam komunitas kita. Mari kita lihat. Lanjut langsung gambar saja. Nah, saudara sekalian coba lihat. Mohon maaf ya, gambarnya agak terlalu kecil ya. Kalau yang di sebelah kiri kita lihat sebuah kota itu penduduknya begitu banyak. Kalau kita sedang jalan-jalan ke Pasar Baru, ke Tamrin, ke segala macam, kita lihat begitu banyaknya orang. Apakah kita merasa senang karena banyak orang? Apakah itu Bapak kenal semua orang kalau sudah berjaya? Tidak saling kenal. Nah, itulah kota. Kita selalu hidup bersama banyak orang. Dan kita sering merasa kesepian di dalam keramaian. Kan kita nggak saling kenal. Nah, tetapi ketika kita balik ke rumah kita, maka kita ketemu Pak RW, ketemu tetangga dan sebagainya. Nah, kita mulai tahu ya bahwa di sekitar kita ada orang yang dekat dengan kita. Nah, itu kita lihat di sebelah kanan ya. Di situ suasananya sangat berbeda ya. Ini sama-sama di kota Jakarta ini. Di sana kalau kita berjalan di tengah kota, lalu di sebelah sana kita melihat kita bertemu dengan komunitas yang lebih kecil. Apakah itu teman, sampai akhirnya saudara ya di keluarga kita dan sebagainya. Suasananya juga lain. Kita di sana bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di Indonesia ini kita mengenal selalu ada yang namanya, kalau kita lihat nih ya, ada provinsi Jakarta, ada kabupaten atau wali kota, kemudian ada kecamatan, ada kelurahan. Apakah sudah habis? Belum. Bawah itu, tapi kelurahan itu kan sebetulnya masih birokrasinya pemerintah kan? Birokrasinya habis di kelurahan selesai, tapi di bawah masih ada lagi RW, RT. Nanti di RW, RT kita masih ketemu lagi ada desa wisma, dan organisasi yang lebih kecil-kecilan. Wah, berarti pemerintah Indonesia ini menyadari pentingnya organisasi komunitas. Sebab pemerintah tidak berhenti kepada kelurahan saja. Di bawah kelurahan ada masyarakat dan diwadahi di dalam organisasi RT. Nah, berarti pemerintah sangat menghargai bagaimana manusia Indonesia itu
bisa hidup lebih hangat, ya, pertemanannya dan sebagainya di dalam apa yang disebut RT dan RW. Nah, sekarang pada siang hari ini mengapa kita diskusi tentang RT RW itu sebetulnya konsepnya kota Jakarta itu kan kota kita semua. Kota Jakarta itu membangun, banyak bangunan-bangunan didirikan, banyak bisnis, banyak segala macam. Kota Jakarta berkembang dengan pesat. Tetapi apakah kita tahu persis siapa sebetulnya yang membangun kota Jakarta ini? Seringkali coba tanya aja ya. Sebetulnya siapa sih yang membuat kota Jakarta menjadi ramai, ini banyak bangunan, ada mall, ada segala macam, yang membangun siapa? Pemerintah. Masa pemerintah swasta yang besar-besar ya. Kalau kita tanya, apakah Bapak ikut membangun mall? Tidak. Dan segala macam yang ada di Jakarta. Nah, padahal rakyat Jakarta ini yang jumlahnya sekitar kalau siang hari 12 juta bahkan, kita hidup di kota ini, tapi apa sih sumbangan kita untuk membangun kota Jakarta? Nah, kita merasa ya, kita kayak ini aja, kayak orang yang hidup di situ, tapi maaf ya, kita akan membangun semua, yang membangun adalah orang lain. Oleh karena itu, kita ingin supaya kota Jakarta ini terutama di masa depan ya, kita membangun, tetapi masyarakatnya semua bisa ikut aktif membangun. Ya. Nah, keaktifan mereka itu lebih bisa berkembang kalau mereka itu membangun di dalam RT RW-nya masing-masing. Ya, sebab melalui RT RW nanti kita lihat kita bisa berpartisipasi dan sebagainya. Masalah yang sederhana aja keamanan. Ya, keamanan. Kalau saya mau tanya, apakah RW kita yang itu yang Pak RW RT, Pak RW yang kanan. Oh ini Pak RW-nya satu ini. Ya. Apakah RW kita tanya Pak RW cukup aman RT RW kita? Belum ya. Nah, bagaimana cara kita mengamankan RT RW kita? Ya, mengamankan itu bekerja sama dengan masyarakat wilayah. Ya, harus ada kerjasama dengan masyarakat di sini. Tapi masyarakatnya itu apakah sudah bisa sejak kita mengamankan RT RW kita? Nah, seringkali kita ini hidup di RT RW, tapi RT RW kita ini pun juga dalam tanda petik kok belum bergerak ya. Ketuanya ada, sampai ketua RT ada, sampai ada dasar wisma dan segala macam ada. Tapi kita bekerja sama enggak? Kita berpartisipasi atau tidak ya? Nah, jadi sebetulnya kita ini masih punya PR. Punya PR untuk apa? Ya, kita masing-masing membangun RT RW kita sendiri. Karena kalau misalnya Jakarta, di sini pasti di paling bawah itu ada RT RW gitu. Nah, supaya Jakarta ini makin baik, katakanlah tadi bicara keamanan aja, keamanan di Jakarta baik, berarti RT RW-nya ini masing-masing juga harus keamanannya bagus, gitu kan? Nah, jadi kita sekarang mencoba melihat bagaimana ya caranya menggunakan RT RW ini menjadi sel dari kota Jakarta, karena kita semua tahu sesuatu itu pasti di dalamnya yang terkecil namanya ada sel di dalam tubuh kita segala macam.
Nah, Jakarta itu juga punya selnya adalah RT. Jadi kalau selnya itu kuat, semua ini selnya kuat, ya Jakarta menjadi kuat. Itulah cita-cita kita, walaupun sebentar lagi Jakarta ini sudah tidak akan menjadi ibu kota lagi. Banyak orang yang merasa, aduh, kalau kita sudah bukan ibu kota lagi, apa ya artinya Jakarta? Wah, apa Jakarta mah nggak bakalan mati. Jakarta itu terlalu kuat ya untuk bisa mundur walaupun dia bukan ibu kota. Tetapi justru kita tingkatkan, walaupun bukan ibu kota, tapi Jakarta ini menjadi kota yang secara sosial, budaya itu kuat. Nah, caranya bagaimana? Caranya mari kita perkuat sel-selnya. Nah, siang hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan keistimewaan karena merupakan salah satu dari RT RW yang kita undang untuk kita berdiskusi. Jadi saya nanti akan tanya juga tentang bagaimana keadaan RT RW kita, bagaimana ya kira-kira memajukan RT RW, karena judulnya aja menjadi RT RW yang hebat. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari bagaimana caranya, lalu kita diskusikan, RT RW kita betul-betul bisa menjadi hebat. Ya. Kalau RT RW kita ini hebat dan semuanya juga bisa kita kembangkan menjadi hebat, maka Jakarta akan menjadi kuat walaupun bukan ibu kota lagi. Nah, ya jadi begitu. Nah, sekarang Anda semua di sini menjadi salah satu model di mana kita bisa berdiskusi. Karena dilihat oleh ada berapa, Mas? Yang ikut BD-nya 17. Ada 17. Ada 17 warung seperti ini di seluruh Indonesia. Ya, yang seperti seluruh Indonesia. Jadi marilah nanti kita berdiskusi supaya bisa nanti diikuti oleh tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang coba kita lihat ini di sini ya. Definisi dari komunitas. Dari tadi saya bilang komunitas. Komunitas itu apa sih? Gitu ya. Coba kita lihat. Komunitas itu adalah satuan ya, masyarakat ya, yang relatif lebih kecil. Jadi kota itu besar, komunitas itu kecil. Dan memiliki keterikatan ya yang lebih kuat. Jelas ya. Mempunyai kepentingan-kepentingan ya yang bersama-sama ya. Serta kesadaran. Sudah Bapak Ibu dari mana? Oh, saya ada ini, saya RW ini. Kesadaran. Nah, jadi jelas komunitas itu beda dengan seluruh kotanya. Ya, jadi sangat penting. Coba kita lihat. Ini kalau kita lihat orang bekerja sama di situ, ini adalah kegiatan tetapi tingkatnya RT RW. Tidak mungkin kita melihat orang bekerja rame-rame di Monas. Ngapain kita bekerja di Monas, bukan kampung gue gitu ya. Tapi kalau mereka di RT RW-nya bisa terjadi seperti ini ya. Kita bekerja bersama-sama dengan semangat dan sebagainya. Alangkah indahnya ya kalau semua RT RW di Jakarta juga bisa bergerak seperti ini. Wah, Jakarta akan menjadi bersih, Jakarta akan menjadi aman, Jakarta akan menjadi nyaman dan seterusnya. Nanti coba kita lihat di dalam diskusi ini. Lanjut. Ya. Belum, ini masih gambarnya masih ini. Lama. Dia lambat ya. Loh, kok jadi malah
Ya, ini sudah diskusikan. kita hidup dalam masyarakat yang canggih, tapi kalau ada gangguan begini Langsung aja. nggak bisa. Mas, tanya Mas Bobi deh, gimana kalau kayak gitu? Mas tadi nanti. Ahlinya kan ahli. Kalau Mas Bobi ada putus atau apa? Ini keluar ini presentasi ini. Materinya keluar. Masuk lagi. Oke, sampai menunggu mudah-mudahan bisa dibereskan ya. Saya akan terus ada buka aja halaman berikutnya. Oh, ini apa yang berikutnya ya, Pak Erwin? Ya, dua ya. Ya, buka halaman berikutnya ya. Jenis dan sifat Ya, komunitas. jenis dan sifat komunitas. Jadi kita tadi sudah tahu komunitas itu seperti apa. Nah sekarang ternyata saudara sekalian di Jakarta ini jenis komunitas yaitu masyarakat yang kecil ini memang yang apa namanya Enggak. anggotanya lebih sedikit ya, itu kan namanya komunitas. Ini ternyata macam-macam ya, macam-macam. Yaitu pertama misalnya yang disebut komunitas primordial. Mohon maaf ya, namanya agak susah gitu ya. Primordial. Ini komunitas yang seperti apa? Nah, primordial itu gampangnya begini aja, contohnya aja. Contohnya misalnya orang yang diikat kedekatannya oleh kesamaan agama. Jadi orang kan ada yang wah kita sama ya agamanya. Nah, itu terus kemudian berkumpul di dalam komunitas yang kecil berdasarkan agama. Misalnya ada majelis taklim, ya Pak. Ada perkumpulan doa bagi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, masing-masing punya gitu ya. Satu kelompok yang kecil-kecil berdasarkan kesamaan agama. Senang nggak Pak kita di dalam perkumpulan berdasarkan agama? Senang. Merasa senang ya, aduh kita senang, kita menjadi akrab karena agama Lebih kita dekat sama. lagi. Gitu. Nah, sebetulnya apakah sudah cukup kita berkumpul di dalam perkumpulan agama saja? Jelas belum cukup. Ternyata kita bisa juga masuk ke dalam komunitas yang lain lagi, yaitu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan agama lagi. Kalau agama, oke, kita sudah punya. Tetapi perkumpulan berdasarkan pekerjaan. Coba ya, kita lihat ya. Nah, ini namanya okupasional. Artinya berdasarkan pekerjaan. Misalnya kita mulai dari yang paling gampang, sama-sama berdagang di satu pasar. Setiap hari ketemu itu aja pedagang-pedagang itu kan. Nah itu juga bisa disebut komunitas, karena kita setiap kali ketemu di situ dan sama-sama pedagang. Itulah yang namanya komunitas pekerjaan. Ya, berdasarkan pekerjaan. Nah, oke. Okupasional. Terus nah itu ya. Terus ada lagi, misalnya saya ya. Saya ini kan dosen. Saya ini di Jakarta tinggalnya di Tanah Tinggi. Tapi komunitas saya sebagai dosen itu saya bisa kenal banyak dosen lain di Jakarta ini yang rumahnya jauh, ini dekat karena sama-sama dosen. Itu seterusnya. Jadi saudara sekalian, itulah yang namanya komunitas berdasarkan pekerjaan. Ya bisa dokter, bisa dosen dan sebagainya, dan bisa pedagang pasar. Lanjut. Nah, ini ada lagi namanya ikatannya adalah interest. Ya, interest itu kepentingan. Apa itu? Misalnya orang yang suka naik motor gede, ya berdasarkan hobi. Sebenarnya interest juga hobi. Ya. Orang yang
ingin bersama-sama dengan siapa saja pokoknya yang punya moge, ayo kita jalan bareng. Nah, sekarang misalnya Anda suka moge nggak? Enggak. Nggak mungkin ada ikut-ikutan moge. Mas, saya ikut lah organisasi moge. Kalau kita nggak punya ya. Jadi yang aku hanya ya. Terus kemudian jadi di situ eksklusif. Yang ikut hanya yang punya. Pekerjaan tadi juga eksklusif. Kalau bukan pedagang pasar itu ya nggak bisa. Pekerjaan dosen kalau kamu bukan dosen nggak bisa. Jadi itu eksklusif semuanya, apalagi agama. Nah, sekarang misalnya komunitas jazz, musik. Apa sih komunitas jazz? Jadi udah nggak bisa ikut. Tapi sudah sekali. Kalau kita orang kan suka bilang, Jakarta ini kota yang besar, tetapi terlalu individualistis. Lu gue. Kita kan suka bilang, lu gue. Artinya, kita suka ada orang nggak saya mau kenal. Ya lu urusan lu sendiri, gue. Betul atau tidak? Betul. Coba ini kan hidup di Jakarta kita kesepian karena lu gue apa betul? Betul. Ya selalu. Nah, kenapa? Karena kan kita juga punya hubungan dengan luar. Kita jangan apa ya? 100 buat siapa itu? Jadi kita hidup di Jakarta yang katanya individualis, enggak, kita nggak kesepian. Saya punya Pak Takmir, saya juga anggota pedagang pasar misalnya. Saya juga punya kelompok hobi. Hidup kita nggak kesepian. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara ada komunitas. Kalau nggak ada komunitas, Jakarta sedikit ini kita nggak diikat oleh apa-apa, baru kita merasa kesepian. Tapi hidup kita senang, ini aja sudah komunitas. Nah sekarang kalau ini saling kenal kan? Nah ini komunitas apa? Ya lanjut, mari kita lihat komunitas ya lanjut. Nah namanya komunitas spasial. Spasial itu artinya komunitas berdasarkan tempat tinggal. Jadi kalau yang tadi berdasarkan macam-macam tadi ada juga komunitas berdasarkan tempat tinggal. Nah kalau berdasarkan tempat tinggal berarti sebetulnya kita ini juga tidak saling ada persamaan, saya dosen, bapak ada apa dan kita merasa satu komunitas karena kita masuk ke dalam RT dan RW dan pemerintah Jakarta sudah membagi Jakarta ini ke dalam RT, RW, sekian ribu ratus ya RT dan RW, berarti kita ini semua menjadi anggota komunitas ya. Wah, berarti agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan berdasarkan pekerjaan ya. Kalau Anda nggak punya pekerjaan mungkin juga Anda nggak punya apa komunitas pekerjaan. Tetapi kalau RT pasti semua itu pasti masuk ke dalam RT ya. Nah itu yang namanya komunitas spasial. Oke, lanjut. Nah